Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada keterangan ya yang diriwayatkan oleh Imam Ayyub. Imam Ayyub meriwayatkan dari Imam Abi Qolabah. Ya, Imam Abi Qolabah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya dikala melaknat terhadap iblis, maka iblis tersebut ya matur ya marang Allah Subhanahu wa taala minta diserantaikan dalam artian ditunda ya masalah laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap iblis tersebut, sehingga iblis itu bisa menggoda ya, menjerumuskan, menyesatkan ya terhadap hamba Allah ya, biar iblis itu leluasa menggoda ya terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mintanya iblis seperti itu, hatta tahrujan nafsuhu, sampai ruh ya atau nyawa atau ruhnya hamba-hamba Allah itu keluar dari badannya, dalam arti sampai meninggal dunia. Allah ya juga menjawab atas permohonan daripada iblis. Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menutupi taubat daripada hamba Allah yang bertobat ya, hingga ya ruh tersebut itu keluar dari badannya seorang hamba dan nabi meninggal dunia. Nah, sebagaimana firman Allah ya, kembalilah kalian semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, andai kalian bisa melaksanakan hal yang seperti itu, maka kalian semua itu digolongkan orang-orang yang beruntung ya, orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang bijak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang-orang yang banyak berbuat dosa terus lekas taubat atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ya menamainya mereka itu termasuk hamba-hamba Allah yang mukmin atau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ya firman Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya. Nah, kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan perintah wajib untuk ya selalu kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya itu jami'an, secara keseluruhan, lahir batin ya, secara keseluruhan, taubat yang betul-betul secara keseluruhan. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan secara keseluruhan, maka mereka itu ya termasuk golongannya orang-orang yang hidupnya bahagia, atau golongannya orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wa habbuhum ba'da taubati ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu cinta ya terhadap hamba-hamba Allah ya setelah menjalankan taubat, tapi yang taubatnya jami'an. Wa tubu ilallahi ya jami'an ya. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya. Jadi faqala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai terhadap mereka orang yang selalu bertobat, wa yuhibbul mutatahhirina, dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai terhadap orang-orang yang berlaku suci ya, suci dalam artian dalam wudu ya. Ini ada hadis yang disabdakan oleh beliau Rasul ya, beliau Rasul itu bersabda, ata ibu minazambi kaman la zambalah ya, ata ibu minazambi kaman la zambalah.
Artinya seseorang yang betul-betul bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu dinyatakan oleh beliau Rasul kaman la dzambalah. Ya seperti halnya kayak orang tidak mempunyai dosa. Semua dosa-dosanya itu kalau betul-betul orangnya bertobat, tobatnya tobatan nasuha, maka segala perbuatan dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaman la dzambalah. Orang tersebut itu sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau Rasul tidak punya dosa, kaman la dzambalah. Nah, sebagaimana seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Ata ibu minal dzambi kaman la dzambalah. Ya. Ada seseorang ya laki-laki ya datang ke beliau sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Ya, seseorang laki-laki tersebut itu bercerita matur terhadap sahabat Ali. Ya, sahabat Ali, ya aku ini ya termasuk hamba yang melakukan perbuatan satu macam perbuatan dosa. Ya, ini asobtu zamban. Ya, maka dijawab oleh sahabat Ali, ya bertobatlah kalian kepada Allah. Nah, setelah kalian bertobat kepada Allah la ta'ud, maka jangan mengulangi ya lagi perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Nah, itu dijawab oleh sahabat Ali, tub ilallahi ta'ala wa la ta'ud. Ya, itu jawaban sahabat Ali. Bertobatlah atau kembalilah ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Setelah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah, la ta'ud, maka ya janganlah kalian mengulangi perbuatan dosa lagi. Akhirnya dijawab oleh laki-laki atau seorang laki-laki tersebut. Ya, setelah dijawab oleh sahabat Ali seperti itu, akhirnya matur lagi, iya, nah, saya ini ya termasuk seseorang yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah, manakala saya sudah taubat, maka saya mengulangi perbuatan dosa lagi. Ya, itu jawaban seorang laki-laki yang bertanya pada sahabat Ali. Dijawab lagi oleh sahabat Ali. Ya, tub ilallahi ta'ala tsumma la ta'ud. Kalau orang yang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tobatnya betul-betul tobatan nasuha, tobatnya taubatan jami'an, ya maka ya kesananya hatta yakuna setonul mahsyur. Ya, mahsyur itu dipegot sing arane oleh nyandu paya dalam artian menggoda, mengeridu. Ya, ngeridu. Jadi dalam kita setiap menjalankan ibadah, ya baik ibadah wajib ataupun itu ibadah sunnah, ya itu harus selalu ada upaya ya optimal maksimal lahir batin, ya supaya godaan-godaan pengeridu setan itu bisa terputus, ya bisa terputus. Ya, itu upaya usaha. Karena apa? Ya, setan yang namanya iblis itu sampai kapanpun ya tiada henti-hentinya untuk merusak daripada kegiatan ibadah kita. Ya, baik ibadah sholat, baik ibadah yang lainnya. Sampai kapan? Ya, sampai setan itu ya terputus ya dalam ngeridu, ya ngeridu ke goda, ya goda. Nah itu amal-amal semua apa saja rusak. Sedekah jariah juga bisa rusak, ya bisa rusak sebab pengeridune maring setan. Ya, jingarane kasruk jariah, sedekah apa berbuat baik terhadap antar sesama. Ya itu kan hendaknya kayak hal-hal yang semacam itu nggak boleh diceritakan. Kalau ceritakan namanya ria, ya namanya ria atau pamer. Seseorang yang ria maka itu ya pahalanya amal yang telah dijalani itu hangus, ya hangus total, nggak ada
apa-apanya, ya. Nah, nggak ada sedikit pun, hangus total. Nah, itu akibat apa? Ria. Nah, ria itu seseorang bisa timbul terus cerita-cerita ngobrol-ngobrol ria, ya itu juga atas dorongan daripada iblis atau setan. Nah, dorongan daripada setan. Nah, apalagi kalau waktu, ya itu ya terbagi ya menjadi 3 macam. Ya, waktu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, sehari semalam ya 24 jam, berarti 24 jam dibagi 3, satu bagian apa 8 jam. Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau Rasul secara umum, ya untuk secara umum 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk aktivitas, 8 jam untuk nyantai-nyantai dan juga istirahat. Nah, itu secara umum. Nah, 8 jam untuk kita melaksanakan ibadah menghadap Allah, 8 jam untuk digunakan aktivitas, 8 jam digunakan untuk nyantai plus istirahat. Nah, itu ya. Nah, umpama ibadah ini yang 8 jam, yang pertama ibadah. Nah, kira-kira ya kalau dikumpulkan waktu yang sehari semalam, yang ibadah sholatnya 5 waktu, ya, terus plus zikirnya, ya, plus baca Al-Qur'annya, ya, itu kalau setiap hari bisa rutin dijalani, ya, seperti itu, kira-kira waktu-waktu yang semua itu digunakan untuk itu, kalau dikumpulkan, ya, kira-kira ada 8 jam atau enggak ada, ya separuh daripada 8 jam aja enggak ada, atau 4 jam. Ya sekarang gini lah, pokoknya sholat ya dibuat nyantai, terus habis sholat dikir ada apa, umpamanya ya setengah jam, ya 30 menit, 30 menit kali 5, ya 30 menit dikalikan di 5, ya berarti 150 menit toh, ya 150 menit kan berarti 2,5 jam. Iya, 2,5 jam. Ya makanya 8 jam untuk ibadah, ya berarti sudah korupsi 5,5 jam. 5,5 jam korupsi waktu. Iya, korupsi waktu. Itu kata beliau Rasul, waktu terbagi menjadi 3 bagian secara umum. Secara umum itu dibagi 3 bagian. Ya 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk apa itu aktivitas. Kalau aktivitas sih kadang juga segitu 8 jam ya udah pas. Ya, udah umum. Kadang-kadang ada lagi lebih dari 8 jam. Pokoknya kerja, ya berangkat masuk jam 7, ya jam 7 pulang jam 3, ya pulang jam 3 sore, itu sudah 8 jam. Ya, sudah 8 jam. Oke, digawe sing arep mangkat jam 7, ya balik ke jam 3 kowe 8 jam. Ya, kowe kan wis dadi umume, ya kayak kerja nang instansi swasta bunang carane di luar negeri sekalipun, negeri atau swasta maka esok baliknya jam 2, baliknya tengah 3, ya kan berarti kan 7 jam punjul, ya mendekati 8 jam. Nah istirahat turu 8 jam matanya bendul loh, ya turu 8 jam. Nah turu 8 jam matanya bendul loh, ya aku ben turu 8 jam tingarane turu jam 12 semuanya bengi, udah jam ini jam 8 subuh depek, ya dijemur, ya iya turu jam 12 tanginnya jam 8 ya. Nah angger sing arane waktu tersebut itu secara awam. Nah kalau secara tertentu, ya secara
tertentu. Ya, kulul awqat ibadatun, itu kata beliau Rasul. Kulul awqati ibadatun, seluruh waktu atau semua waktu itu nilainya ibadah. Ya, nilainya ibadah secara awam. Ya, secara awam waktu dibagi menjadi 3 kata beliau Rasul. Nah, secara tertentu ya setiap waktu, keseluruhan waktu di dalamnya itu nilainya ibadah. Kulul awqati ibadatun. Ya, keseluruhan waktu itu nilainya ibadah. Jadi ibadah bukan kayak hal-hal yang tadi sholat, puasa, pikir, ya itu saja ya. Kalau di pagi hari setelah subuh ya terus mau aktivitas, yang aktivitasnya mau ke sawah, mau ke pasar, mau bisnis ya, mau apa aktivitas apa lah, macam-macam, mau bisnis mau dagang ya. Nah itu ya keluar dari rumah bismillah ya, niatnya apa ya, niatnya ibadah, oleh pahala, kan mat sawah, kan mat pasar, kan mat kerja, kan mat bisnis ya, bisnis apa sama bisnis jure pirang-pirang ya, diniati ya ibadah, nggak sanggup apa nggak sanggup atau nggak kuat ibadah marang Allah. Oke, duitnya oli, pahalane oli. Tapi orang diniati sing arane ibadah ya, oli duit tok ning ya oli duit ya, ning ya oli duit ya. Tapi yang orang diniati ibadah ya oli pahala. Ya, begitu juga pan istirahat kesel, mereka aktivitas kesel balik istirahat di rumah. Istirahatnya turunnya diniati ibadah. Turunnya diniati ibadah, ya turunnya wareg ya juga oleh pahala, turun oleh pahala. Ya, istirahat oleh pahala karena turunnya diniati ibadah. Jadi kulul awqati ibadatun. Ya, setiap keseluruhan waktu atau kulul awqati utawi sekabiane waktu ya, piro-piro waktu iku ibadatun, nilainya ibadah ya. Beda lain dengan istilah orang-orang barat ya, time is money ya, waktu itu adalah uang. Iya, itu kalau istilah barat, waktu adalah uang ya. Nah, kalau istilah orang-orang timur ya, kulul awqati ibadatun, ya enggak kalah sama orang barat ya, kulul awqati ibadatun ya. Itu masalah ya waktu ya. Nah, seseorang yang melakukan satu macam perbuatan dosa tersebut, nah terus memohon ya, memohon kepada Allah, Robi ini aznabtu ya zamban, atau kalau tidak Robi ini aznabtu zamban ya amil tu zamban faghfirli ya. Ya artinya kalau ada seseorang yang seseorang tersebut itu habis melakukan perbuatan satu macam perbuatan dosa, maka setelah melakukan perbuatan satu macam perbuatan dosa, orang tersebut itu lantas memohon kepada Allah, Robi ini aznabtu zamban atau amil tu zamban faghfirli. Oh nyong kasih melakukan perbuatan dosa, akhirnya memohon marang Allah, Robi ya ini aznabtu zamban atau amil tu zamban faghfirli. Ya Allah ya Rob, saya ini hamba panjenengan yang telah melakukan atau berbuat perbuatan dosa, satu macam dosa. Ya Allah, maka dari itu faghfirli, ampunilah aku ya, ampunilah aku, faghfirli, maka berilah ampunan atau berilah ampunan kepadaku atau ampunilah aku ya, memohon terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu sebagaimana yang dinyatakan atau disabdakan oleh beliau
Rasul. Maka kalau ada seseorang hamba yang habis berbuat dosa, berbuat maksiat, lantas buru-buru memohon ampunan kepada Allah, maka dijawab oleh Allah, abdi amira dzamban fa'alima innalahu robban yaghfiru dzamba wa yakhudhu bihi faqad ghafartu li abdi. Nah, kata Allah, dijawab oleh Allah, hambaku itu setelah melakukan perbuatan dosa, maka ia mengerti, ia tahu bahwa yang bersangkutan mempunyai Tuhan, yang Tuhan itu selalu mengampuni dosa. Ya, fa'alima ya innalahu robban yaghfiru dzamba. Nah, yang bersangkutan itu mengetahui, memahami, dan juga ngerti sendirinya itu mempunyai Tuhan, yang Tuhan tersebut itu ya mengampuni dosa atau ngapura marang dosa sing nembebe dijalani. Maka dosa seorang hamba yang habis berbuat maksiat, berbuat dosa, lantas mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya seseorang tersebut itu mengetahui, paham, mempunyai Tuhan Allah yang sebagai zat yang maha pengampun. Maka qad ghafartu ya abdi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni terhadap dosanya seorang hamba yang setelah berbuat maksiat, berbuat dosa, terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa dosanya itu diangkat dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana dinyatakan atau didhawuhkan oleh beliau Rasul. Nah, jadi itu semua ya atas dasar karena ya kemuliaan beliau Rasul. Itu karena ya likaromati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ya karomah beliau Rasul atau kemuliaan beliau Rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dibanding umat-umat ya yang lainnya, umat beliau Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibanding dengan umat-umat yang sudah berlalu atau umat-umat yang sebelumnya itu ya ini melihat karomah juga ya li karomati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan beliau Rasul. Bahkan kemuliaan beliau Rasul ya mengalahkan para nabi, para rasul, utusan yang lainnya juga. Di dalamnya itu ya terkait juga umat-umat yang sebelumnya ya, umat-umat yang sebelumnya ya, umat-umat yang telah lalu, yang telah lewat itu, manakala ada seseorang dari umat-umat yang silam, umat-umat yang lalu, umat-umat sebelum umat beliau Rasul itu berbuat satu macam dosa, maka diharamkan atau dilarang ya. Dilarang apa? Dilarang memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang halal. Itu dilarang, nggak boleh. Apalagi yang haram, yang halal saja dilarang. Hurima halal ya, hurima mongko den larang atau diharamaken alihim ing atase umamul madiyah opo halalun ya, perkara kang halal itu umat-umat terdahulu, umat-umat yang terdahulu, umat-umat sebelum umat beliau Rasul. Umat-umat dulu sebelum umat beliau Rasul ya, apabila sebagai salah satu dari golongan umat terdahulu itu melakukan satu macam perbuatan dosa, maka akan orang tersebut, si wahid atau seorang tersebut akan menemui di pintu rumahnya atau ya juga di jasad. Nah, di pintu rumahnya ala babihi ditulis apa-apa ya, pas ngelakoni perbuatan dosa ya gitu, tulis au jasadihi, atau juga masalah jasadnya kayak diumumkan fulan bin fulan ini habis melakukan perbuatan dosa kayak gitu ya. Itu umat-umat yang terdahulu ya, seperti itu ya. Sesungguhnya fulan bin fulan
habis melakukan perbuatan dosa, dosanya ini, habis mencuri, habis zina, habis minum, itu diumumkan seperti itu, ya. Jadi orang-orang umum itu memahami atau ngerti, ya. Ditulis di pintu rumahnya wujuda ala babihi, ya, au ala jasadihi, ya, inafwan, ya, habis melakukan perbuatan dosa, dosa semacam ini, perbuatan dosa ngene itu diceritakan, ya, dan juga ditulis di pintu rumahnya ditulis, ya. Wa taubatuhu kada, terus tobatnya juga terus tobatnya harus gini itu juga dinyatakan seperti itu, ya. Nah, maka ya umat beliau Rasul Nabiullah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu digampangkan, dimudahkan segala permasalahannya, nggak kayak anak orang dari kalangan umat-umat terdahulu kayak gitu kan, beri ya ayahnya ruwet banget, ya, habis perbuatan apa ya, terus ditulis juga diumumkan, ya. Nah ini ya termasuk dimudahkan, ya, umat-umat sekarang, umat beliau Rasul Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu umat yang katakan dimudahkan dari berbagai permasalahan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, enggak kayak umat-umat yang sebelumnya. Jadi ini dimudahkannya, digampangkannya umat-umat beliau Rasul Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berbuat jahat, barang siapa yang berbuat buruk, barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, atau ya menyakiti diri atau berbuat zalim, ya, setelah itu lantas buru-buru memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya jidillaha ghafurur rahima, maka orang tersebut itu akan menemukan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu memberi ampunan dan juga kasih sayang. Nah, walaupun gue bener kos berbagai terus jaluk pangapura marang Allah, nggak jaluk pangapura marang Allah, orang nang waktu dia maling mengulangi perbuatan salah, perbuatan maksiat, perbuatan dosa lagi, itu kebanyakan manusia seperti itu, rata-rata semacam itu, ya. Tobat mana lesa dinarong dina kelalen maning, ya lekas maning. Ya lekas maning. Maka dari itu dinyatakan ya sesuatu yang katakan wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap orang Islam itu harus selalu kembali, ya, ke jalan yang diridhoi oleh Allah, dalam arti bertobat, ya, kepada Allah di saat pagi dan juga di saat sore, ya. Jadi pagi sore, ya, selalu bertobat, ya. Pagi dan sore ini asumsi itu ya kayak ini dari pagi, ya, sampai sore, ya, waktu dari pagi sampai sore kan aktivitas mondar mandir ke sana, pergi kemana, ya, di waktu siang dari pagi sampai sore. Nah, dari waktu sore itu ya kita ya bertobat, menghadap kepada Allah, zikir kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu antisipasi dari pagi sampai sore. Terus di saat pagi itu antisipasi dari waktu sore sampai waktu pagi. Apa ini bengi-bengi, pakane iki ngono ngana turu ana melek, ya, dang durung turu isi melek gelayaran mana-mana. Ya, gelayaran mana-mana waya bengi kaya kowe kratakan ngendi wis lah kaya kowe, ya. Nah, esuke ya memohon marang
marang Allah, itu antisipasi perbuatan-perbuatan buruk di saat dari waktu sore sampai waktu pagi. Nah, itu asumsinya seperti itu. Maka fal wajibu ala kulli muslimin ayatuba ilallahi ta'ala hina yusbihu wa hina yamsi. Nah itu. Maka diwajibkan bagi setiap muslim ya untuk selalu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya di waktu pagi dan juga di waktu sore. Nah, barang siapa yang tidak mau bertobat ya di saat pagi dan juga di saat sore dan juga di saat pagi, maka orang tersebut itu digolongkan termasuk orang-orang yang zalim. Itu yang menyatakan Imam Mujahid. Jadi sudah katakan berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat buruk, ya nggak mau taubat kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah di saat sore dan juga di saat pagi, maka orang tersebut itu divonis termasuk golongannya orang-orang zalim. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita bertobat ya kepada Allah, kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu di setiap waktu, bukan di waktu pagi dan waktu sore saja, bahkan di setiap waktu ya, pagi, waktu siang, waktu sore, waktu petang, waktu malam. Waktu pagi subuh, waktu siang duhur, waktu sore asar, waktu petang maghrib, waktu malam isya. Nah itu ya. Dan juga ya siogianya lah ya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu harus secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh menjaga tentang ibadah sholatnya yang lima waktu. Jangan sampai tertinggal, apalagi ya dalam meninggalkan sholat itu ya amdan, secara disengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu. Nah, harus juga cara bersungguh-sungguh ya dalam menjaga ya ibadah sholat yang lima waktu. Di sini disebutkan, dijelaskan ya, fa innallaha ta'ala ja'ala shalawatil khamsa tadhiron li dzunubil ibadi fi madunal kabairi. Artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ya salat yang lima waktu itu sebagai tadhiron li dzunubil ibadi. Ya, sebagai pensucian ya, sebagaimana pensucian atau pembersihan segala macam dosa hamba-hamba Allah ya. Selain ya dunal kabair, fima dunal kabair ya, fima dunal kabair, selain daripada dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang besar itu nggak bisa ya, nggak bisa disucikan dengan sholat. Nah, harusnya taubatan nasuha. Nah, itu. Jadi, selain daripada dosa besar, ya sholat itu ya bisa mensucikan atau membersihkan segala macam dosa selain dosa besar. Ya. Nah, bagaimana diceritakan oleh dari sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kata beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki datang kepada beliau Rasul. Di hadapan beliau Rasul, seorang laki-laki tersebut terus cerita, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya ini ya lagi jalan keluar rumah berjalan, barang di tengah-tengah kebun ya, bustan, yang tengah-tengah kebunan, kebunan korma, kebunan jagung ya." Bertemu dengan seorang perempuan ya, ketemu kalau berjawa karo wong wadon ayu maning kaya kowe ya, barang wis arane kiye ketemu tak peregi, tak sikep dirangkul ya, barang tak sikep tak rangkul
terus wakobal tuha tak cium tak kambung ya tak kambung sangat orang ya diambungi. Saya lakukan bermacam-macam perbuatan apa sajalah ya tak kambung tak peluk tak tekak tekuk ya cara gampangannya ya huero inani lam ujamiha ya selain saya berbuat apa macam-macamnya mungkin jetok sing ora tak lakoni ya ki jima ya bersetubuh atau zina ya itu saja yang itu enggak saya lakukan ya Rasulullah ya wong-wong teka-teka mari Gusti Rasul matur cerita kados ngaten niku ya seperti itu ya ya semua apa saja saya lakuin ya selain daripada zina ya atau jima bersetubuh akhirnya beliau Rasul diaduin oleh seorang laki-laki seperti itu beliau Rasul langsung diem ya sesaat ya nah diam sesaat nah manakala beliau Rasul diceritain seperti itu terus berdiam diam ya sesaat maka turunlah ayat Allah menurunkan ayat wa aqim lan ngedigna atau mendirikan sapa sira asolata ing salat bitorfayin nahari kelawan pinggir lorone awan wasulafan lan waktu perek minalaili saking bengi jadi salatlah dirikanlah salat bitorfayin nahari nang pinggir lorone waktu awan pinggir lorone waktu awan berarti kan esuk ya pinggir sore ya pinggir lorone waktu awan pinggir lorone waktu awan apa ya esuk karo sore ya pinggir ya lah salat nang pinggir lorone waktu awan berarti subuh duhur asar terus wasulafa minal laili wasulafa nang waktu kang parek minal laili saking waktu bengi ya apa ya waktu sing parek karo waktu bengi yaiku salat maghrib karo salat isya kena Al-Qur'ane kayak kowe tau yo lakap penjaran nah Allah taala dawuh ya nang Al-Qur'an sing nerangna ane apa ayat-ayat Qur'an salat limang waktu duhur asar maghrib isya subuh ki lah nang Qur'an ya laka perintah salat duhur asar maghrib isya subuh anane mur wa aqimis sholata bitorfayin nahari wa zulafa minal lail ya gue jadi nang Quran naka salat duhur asar maghrib isya subuh ki ora ana penjelasannya engko nang hadis ya penjelasannya maka beliau Rasul akhirnya apa memerintah sahabat Umar suruh memanggil orang itu tadi ya nah barang itu tadi akhirnya apa untuk selalu bertobat kepada Allah dan tidak meninggalkan sholat yang sehari semalam 5 waktu. Nah akhirnya beliau sahabat Umar ya balik bertanya kepada beliau terhadap beliau Rasul apa itu berlaku cuman sama orang itu apa untuk manusia banyak umumnya manusia dijawab oleh beliau Rasul bal linnasi amatan ya berbalik berlaku ya terhadap semua manusia secara keseluruhan ya jelas ya wallahu a'lam bishawab al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.